Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 Islam dan Disiplin Ilmu. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tulisan kami yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Karakter pada Siswa SMA kelas 10 melalui integrasi nilai-nilai Islam pada materi pembelajaran bentuk dan perkembangan muka bumi. Disusun oleh saya Tatiana Putri dan teman saya Munawati Solihin. Yang akan dibahas, pertama ada pendahuluan, kedua ada tujuan dan metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Untuk pendahuluan, kemajuan suatu bangsa tercermin dari karakter yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Permasalahan mengenai kompositan karakter yang dimiliki suatu bangsa menjadi persoalan yang harus ditanggapi secara serius. Penanaman karakter harus dilakukan sejak dini, di mana selain keluarga, suatu lembaga pendidikan juga memiliki andil yang sangat berpengaruh. Pendidikan yang mengusung penanaman dan pengembangan karakter bisa dilaksanakan di setiap mata pelajaran yang diajarkan di suatu lembaga pendidikan melalui integrasi nilai keislaman. Salah satu mata pelajaran geografi yang pada penerapannya termasuk dalam rumpun ilmu sosial pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Selanjutnya ada tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk penguatan nilai-nilai karakter siswa SMA kelas 10 khususnya melalui integrasi nilai-nilai Islam pada materi pembelajaran geografi, bentuk dan perkembangan muka bumi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, kualitatif dengan pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini memiliki sifat literer, oleh karena itu data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari buku, web, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian menurut Hamzah 2019. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber perpustakaan, baik primer maupun sekunder. Tahap selanjutnya, pengolahan data dan pengutipan referensi yang sudah ditemukan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni hasil dan pembahasan, di mana Al-Quran menjelaskan proses pembentukan langit dan bumi, bahwa penciptaannya disebut dalam 6 periode, 6 kali dalam Al-Quran, dan ini dapat disamakan dengan pentingnya hari-hari yang dimiliki manusia. Bisa lebih dari itu atau bakal lebih lama. Dalam Quran Surat An-Naziat ayat 27-33, para cendekiawan muslim menyimpulkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 ataupun 6 periode, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asaddu khalaqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa ahraja duhaha wa la arada ba'da dhalika dahaha ahraja minha ma'aha wa mar'aha wa la jibala arasaha mata'an lakum wa li an'amikum. Dengan arti, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Setelah itu bumi dia hamparkan untuk dihuni. Dari bumi dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Kemudian gunung-gunung dia panjatkan dengan kuku. Lalu semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu next. Nah, dalam pembahasan Quran Surat An-Naziat ayat 27-33 dapat disimpulkan menjadi beberapa, yakni masa pertama, di mana pada Quran An-Naziat ayat 27 menjelaskan selama periode ini alam semesta terbentuk dari ledakan yang sangat besar yang disebut juga teori Big Bang. Dan dari proses tersebut terjadi sebuah ledakan, ruang dan waktu terbentuk. Dari Big Bang tersebut, awan seperti kabut yang terbentuk karena mengembun sehingga membentuk unsur hidrogen dan helium. Lalu pada masa kedua, yakni Quran An-Naziat ayat 28, di mana menjelaskan tentang proses pembentukan bumi, artinya alam semesta dan mengembang, galaksi-galaksi menjauh dan langit-langit meninggi sehingga terbentuknya sebuah proses evolusioner atau bertahap. Lalu pada masa ketiga, Quran An-Naziat ayat 29, dalam ayat ini menjelaskan dia menjadikan malam ataupun gelap dan menjadikan terang, di mana periode ini memiliki
periode ketika matahari menjadi pusat sumber cahaya untuk keberadaannya dan bumi berputar memiliki siang dan malam. Lalu pada masa keempat, yakni Quran Surat An-Nazi'at ayat 30, pada masa ini bola bumi terbentuk pada zaman dahulu, terjadi tumbukan antara matahari dengan komet yang menyebabkan sebagian massa matahari lepas. Massa bulan ini menjadikan planet-planet termasuk bumi, kemudian terbentuknya superkontinen atau pangean di permukaan bumi. Lalu pada masa kelima, yakni Quran Surat An-Nazi'at ayat 31, pada ayat ini menjelaskan adanya proses evolusi di bumi yang awalnya tidak ada air, kemudian air itu berasal dari komet yang menabrak bumi ketika hidrogen yang terkandung dalam komet bereaksi dengan unsur-unsur yang ada di bumi. Lalu masa yang terakhir, yakni masa ke-6, pada Quran Surat An-Nazi'at ayat 32-33 mengatakan kata gunung yang ditanam berarti bahwa gunung itu terbentuk setelah munculnya tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu gunung sendiri memiliki fungsi berkaitan untuk menstabilkan. Next. Nah, kemudian dalam proses pembentukan bumi sendiri terdapat beberapa teori perkembangan bumi. Yang pertama, yakni ada teori Lothar Wegener, di mana pada teori dikemukakan oleh beliau mengatakan benua-benua yang ada saat ini pada mulanya adalah sebuah benua besar yang disebut juga dengan benua Pangea. Terpecahnya benua Pangea disebabkan oleh pergerakan benua-benua besar dari selatan ke barat dan utara menuju khatulistiwa. Kemudian area Greenland saat ini bergerak menjauh dari daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter per tahun, seperti juga pulau-pulau Madagaskar yang bergerak menjauh dari Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter per tahun. Semakin lebar celaan di dasar saluran samudra, semakin banyak bukti bahwa benua tersebut mengalami pergerakan dan perpindahan secara konstan. Lalu teori kedua yakni Edward Suess, di mana pada teori ini dia mengemukakan bahwa kesamaan geologis yang ditemukan di Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika karena daratan pada wilayah tersebut awalnya menjadi satu yang disebut juga dengan benua Pangea. Kemudian terbelah menjadi dua, yakni benua Laurasia dan benua Gondwana, dan berkembang menjadi benua saat ini. Daratan yang berupa benua saat ini merupakan sisa-sisa dari daratan lain yang tenggelam ke dasar laut. Sehingga dapat disimpulkan dari nilai-nilai karakteristik peserta didik melalui integrasi nilai-nilai Islam, diantaranya di mana nilai-nilai keislaman merupakan prinsip dan ajaran kehidupan tentang bagaimana manusia hidup dan berperilaku dalam kehidupannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi keberadaan nilai-nilai Islam adalah untuk membimbing segala aktivitas kehidupan yang diatur menurut ketentuan Allah, baik dalam kehidupan pribadi seorang maupun secara sosial sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah. Lalu, penguatan nilai karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai Islam dapat dikemas dalam kegiatan belajar mengajar, di mana guru menyisipkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang atau akan disampaikan kepada para siswanya. Cara pembelajaran seperti ini bisa diterapkan pada semua materi pembelajaran geografi, di mana ilmu geografi yang erat kaitannya dengan alam beserta fenomena yang ada di saling berkaitan. Materi bentuk dan pembentukan muka bumi bisa para guru sisipkan ayat Al-Quran yang terkait dengan penciptaan alam semesta dan bumi serta ayat yang menceritakan kebesaran Allah dalam menciptakan muka bumi yang berbagai bentuk bentang alam semestanya beserta isi dalamnya. Hal ini dapat mengajarkan siswa untuk bersyukur dan memperkuat tauhid dan ketakwaan kepada Allah. Lalu nilai keimanan dan ketakwaan juga dapat diajarkan pada salah satunya materi bentuk dan pembentukan muka bumi. Melalui pembelajaran ini, maka siswa dapat memberikan pemahaman bahwa bumi dapat terbentuk dan memiliki bentang alam yang sebegitu kompleks semata-mata hasil ciptaan dan anugerah dari Allah. Sehingga kita patut bersyukur dengan cara menjaga kelestariannya. Pendidikan seperti ini juga perlu ditanamkan sejak dini, baik pendidikan di dalam rumah ataupun di sekolah. Baik, kesimpulannya adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dapat dilakukan pada setiap bidang studi maupun materi pembelajaran apapun. Integrasi nilai dalam pembelajaran atau pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan, meliputi nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika, serta menjadi peserta didik, kecerdasan spiritual agama, pengendalian diri, dan kepribadian baik. Model peran pendidik yang dituju.
Pentingnya pendidikan penguatan karakter siswa melalui integrasi nilai Islam guna untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang bukan hanya pintar dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga bertakwa dan beriman. Banyak model atau metode pembelajaran geografi yang dapat digunakan untuk melakukan pengintegrasian nilai Islam dalam materi pembelajaran geografi guna menegakkan karakter terhadap siswa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.